Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama yang kita hormati serta muliakan sahibul bait atau sahibul hajat sekeluarga, bil khusus kita hormati serta kita muliakan bersama Al-Habib Hussein yang alhamdulillah pada malam hari ini duduk bersama dengan kita. Mudah-mudahan dengan duduknya beliau, yang beliau adalah Ahlul Bait min Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pada malam yang mulia disebut dengan malam Sayyidul Ayyam, pada malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kita. Amin Allahumma amin. Nyata dan jelas pada malam ini dari darah dan dagingnya Sayyiduna yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan kita pada malam inilah. Mudah-mudahan nanti di dalam surganya Allah di yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan yang kita hormati pula guru kita, Guru Hasbi bersama dengan rombongan atau jemaahnya yang telah bersama-sama memimpin dan membimbing kita dalam membaca maulid atau membimbing kita dalam bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi tadi ulun mohon maaf durai ternyata lambat datang karena hujan dan hendak masuk tadilah. Mohon ampun kuler mengganggu karena sidin lagi khusyuk dalam baca salawatan. Jadi ulun dengan jemaah mohon ampun dan mohon maaf, bukan karena menghargai orang pian lah. Jadi ulun mudah karena abah guru sekumpul ketika orang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apalagi pada saat itu mereka dengan hadir dan khusyuk hati, nah jangan kita mengganggu lah. Nah, jadi kalau memang dudi itu biar di belakang ada bapak lah, nah, untuk mentakzimkan atau adab kita ketika orang-orang membaca maulid. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini semuanya yang hadir, bukan ulun karena menyebutkan satu persatu tidak menghormatilah, namun mengingat pada malam ini malam Jumat. Malam Jumat yang pahamnya guru lah, yang sudah berkeluarga. Kalau nak ada berkeluarga adanya tahu 9 malam Jumat berjamaah, artinya ini selalu bahagia aja lah. Nah, maka dari itu mudah-mudahan pada malam ini artinya kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa kita perbanyak. Mana kita bersyukur kepada Allah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniai daripada nikmat yang ada pada kita berupa daripada nikmat umur dan nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan umur dan sehat yang ada pada kita, kita akan bertemu tidak beberapa hari lagi
dengan bulan suci yang disebut dengan bulan Ramadan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, siapa gembira hatinya dengan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasmaninya untuk dijilat oleh api neraka. Mudah-mudahan bersama-sama kita baca syairnya tadi dengan menunjukkan kita menyambut kedatangan Ramadan dengan bahagia dan gembira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari kita semua daripada nerakanya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan kita memperbanyak salawat, mudah-mudahan salawat yang kita baca akan menghubungkan diri kita dengan Rasulullah. Nah, sebagaimana ujar Habib Ali mengatakan, salatai yatasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Jadikanlah salawat yang kita baca untuk menghubungkan diri kita, baik jasmani ataupun rohani, kepada Rasul. Kalau habaib mobil khusus Habib Qusay ini kan sidin ini kan ada lagu akan daripada jasmani sidin, jat diri sidin terhubung darah lawan Rasulullah. Menyenang kita nang orang ahwal ini adalah karena di batang tubuh kita nih darah yang mulia Rasulullah. Kadari itu kita kembali dalam ilmu bahwasanya kita ini bersumber dari Rasulullah. Maka dari itu selawat inilah kita jadikan sebagai penghubung dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Apalagi pada malam ini Jumat, kita apabila baca selawat, Allah langsung menyampaikan, bukan perantara daripada malaikat lagi, tapi Rasulullah. Nah makanya amaliyahnya malam Jumat, di hari Jumat berbanyak salawat. Sehingga apabila kita bersalawat, Nabi kita Muhammad kenal, oh ini umatku yang benar-benar mencintai aku. Nah jadi mudah-mudahan kita harapkan yang terakhir adalah syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Dan pada malam hari ini artinya kita menyambut daripada bulan suci Ramadan. Jadi salah satu sebagai adab kita. Nah ini mohon maaf lah, disebutkan dalam hadis Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adapun adab itu jadi di atas daripada ilmu. Nah jadi kalau kita berilmu, kada beradab lah, percuma. Atau juga kita bisa adab lah, bagus, tapi ilmu kan ada, nah kurang pas ya. Nah jadi satukan antara ilmu dan adab. Nah maka dari itu adab ini diutamakan. Nah maka dari itu adab kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran sudah Allah tegaskan bahwasanya kita semua hafallah tentang perintah daripada puasa. Nah, jadi puasa itu pada kesimpulannya bukan hanya kita aja yang diwajibkan oleh Allah, orang-orang sebelum kita itu pun Allah wajibkan. Lalu timbul pertanyaan, punya kita puasa aja berlapar, kemudian menahan daripada haus, ini menyiksanya. Jangan dianggaplah kalau kena Allah menyiksa kita. Allah tidak menyiksakan lawan kita, tetapi Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang ujung-ujung takwa. Jadi orang takwa itu artinya menjalankan yang Allah perintah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah maka dari itu tabarruknya dan membacakan kitab tentang Asrarus Shaum, nah, yang dikarang oleh artinya kalau Ulun Guru Hasbi ini kan sama-sama dulu di Darussalam itu kan. Nah ini dari karangan peguruan lah Abuya, artinya Guru Sukri Unus. Nah di mana di sini dalam kitab sidin lalu mengambil tabaruknya lah untuk menyambut daripada bulan puasa. Yang pertama, al-faslul awwalu fil wajibatil zahirati was sunanil zahirati. Artinya pasal yang pertama
kewajiban yang zahir dan sunat-sunat yang zahir di dalam kita berpuasa. Nah, jadi tolong saat kita berpuasa, mari kita jaga daripada puasa baik yang wajibnya di dalam kita berpuasa ataupun yang sunatnya. Nah, karena kebanyakan kita berpuasa yang wajibnya kadang-kadang alhamdulillah kalau kita laksanakan, namun yang sunatnya kadang-kadang banyak yang kadang kita perhatikan. Nah, maka dari itu dalam supaya kita ibadah itu sempurna, wajib dan sunat itu kita laksanakan. Karena sunat ini adalah pekerjaan gawian dari kita Muhammad. Makanya disebutkan oleh Nabi, man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang selalu ketujuh senang mengikuti atau menjalankan sunnah-sunnahku ya Nabi, berarti itulah orang cinta lawan aku. Nah, jadi apabila dia cinta, balasannya ya Nabi lawan aku di dalam surga. Nah, maka dari itulah yang sunnah-sunnahnya saat kita berpuasa itu jangan ditinggalkanlah, digawi, karena itu gawian Nabi. Apabila kita menggawi, berarti kita katanya cinta dengan Nabi. Kalau orang cinta itu harus dibuktikan, nah ditunjukkan. Nah, kemudian apalagi al-awwalu muraqabatu awal syahri Ramadan wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in qumma fastakmilu salasin yauman min Sya'ban. Ya, jadi ini adab yang pertama. Di mana yang pertama itu syaratnya kita berpuasa adalah melihat dahulu dengan bulan. Namun kita saat ini kadang kita mengilah, artinya karena sudah ada pemerintah. Jadi kita supaya jangan laku lagi umpati aja pemerintah, nah kayak itulah. Nah, Al-Quran kan mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadinya mohon maaf. Kadang-kadang kita inilah kadang-kadang hanya berisi atau tahu ilmu falak itu tentang ibarat bahasanya itu kan mengetahui masalah hitungan bulan. Nah, ini bisa Pindawania menetapkan sorangan kan, artinya kita mulai puasa ini. Jadi kalau menurut ulun lah, supaya jangan kita nang hatinya nang ada timbul rasa dalam hati sifat harap itu sifat sombong, lebih baik amannya kita mengikuti pemerintah. Tapi kalau guru di Darussalam itu almarhum Guru Mahmud, nah itu lu belajar di situ, belajar kitab tauhid dulu, duduk dengan sini ahli di bidang ilmu falak. Keahlian sini itu babila sini untuk menunjukkan daripada ahlinya saking ahlinya di bidang ilmu falak itu, misalnya gugur pelepah dia suruh sini keluar hitungin nanti di sini itu bilah lindinya pas. Nah, kadang kurang, kadang lebih. Nah, itu orang memang ahli di dalam ilmu falak untuk menyatakan dan menetapkan daripada artinya ru'yah ataupun hilal. Nah, namun kita untuk saat inilah apabila kita ragu-ragu lebih baik mengikuti pemerintah lah, karena pemerintah cukup dengan falak. Dan kemudian apa? Azani an-niyatu wa la budda li kulli lailatin bi niyatin mubayyinatin muayyanatin jazimatin. Nah, di mana perlu kita perhatikan apabila kita berpuasa, wajib tiap-tiap malam itu untuk meletakkan atau banyak. Itu menurut macam Imam Syafi'i. Nah, makanya kadang-kadang kita dibing-bing lah bila habis tarawih, imam tarawih, kadang-kadang tarawih saya rasa baca. Nah, ada juga kalau baca daripada Imam Malik. Cuma biar jangan anak langsung Imam Malik, bertaklid dulu. Bertaklidnya nanti apa? Ulun bertaklid atau ikut kepada taklid daripada Imam Malik. Nah, itu tuh hanya kita membaca yang namanya itu semua gadin itu kan kemudian berpuasa daripada bulan puasa sebulanan karena Allah Ta'ala.
Nah itu kalau kita mengumpati daripada niat Imam Malik, artinya kita bertaklid dulu. Ada sah pun langsung, ada sah ada boleh. Hati-hati kita mau pikirlah. Mentang-mentang boleh kan aja lalu itu sama gadis. Dan artinya sehari Ramadan haji sanati lillahi ta'ala, berpuasa esok hari pada bulan Ramadan sebulanan karena Allah Ta'ala. Nah jadi itu yang membolehkan itu kalau niat dan di awal Ramadan itu kita pasang untuk sebulanan. Nah di mana artinya kita wajib bertaklid dulu kepada Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu tiap-tiap malam. Apabila nak boleh kita masang niat nah pokoknya apabila tenggelam matahari misalnya kita habis berbuka nah sampai terbit paginya niat kita kan nak bersahur kita tak boleh. Nah cuma kita nih kalau sudah aman, sudah disusun oleh para ulama kita, itu kebiasaan niat itu dipasang sesudah habis sembahyang tarawih. Nah jadi kenapa aja maka beda ini sebagian ulama artinya mengatakan setiap malam dengan sebulanan itu khawatirnya kalau kita pun sampai kawa umur sebulan lah. Nah karena Allah Ta'ala itu artinya yang lebih mengetahui tentang umur kita. Nah makanya kita diajarkan lebih baik, lebih bagus itu niatnya tiap-tiap malam. Nah supaya artinya dan jangan sampai kita dan kalau kada sampai karena artinya sebulanan dan itu nah. Dan kemudian apa lagi wazalizu al-imsaku an isali syai'in ila jawfi hamdan ma'a dzikri saum. Nah kemudian yang kedua pula kita apabila puasa itu wajib menahan dari yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala. Nah ini perlu diperhatikan adalah kalau nak membatalkan daripada kita puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Arti rongga ini kan tempat terbuka lah, kayak itu hidung, telinga, kemudian dubur kita, empat wadah kita, dan bahira. Bangun selain daripada itu pak pas berujur nih. Kalau misalnya kan bapak sirna bulan puasa adalah nah disuruh orang kita karena itu tampak melalui rongga itu boleh aja ada apa-apa. Atau bini lebih baik pas sampai bulan puasa ini kan sontek kakinya dah nak bersontek kaki nak apa ya boleh kan ada boleh karena itu bukan melalui daripada rongga. Dan yang satu pulang perlu kita perhatikan ya yang banyak rajinah lalu rasa-rasa serismaan. Nah itu kan hati-hati kalau yang mengingutai ibarat bahasanya nekat minyak angin atau nang ibarat bahasanya ada kalau nang apa hinggutan nang dingin nah kita hingutkan kadang-kadang lah masuk ya kan kalau nang hidung kita ini deh itu hati-hati juga apabila masuk istinsak waktu nang bak bodoh jangan tapi dihingut sampai ke sini cukup sedikit aja nah sedikit aja di sini kalau tidak ada debu-debu aja kan nah jadi punya behimat nah, kayak kita nang melewati daripada nang artinya nang batas rongga tadi itu batal. Nah makanya hati-hati namanya harum itu juga atau kalau bilang himat jangan nggih nah itu batal atau juga merokok maka merokok itu asapnya gitu isap tinggi artinya asap kan melalui kantong rongga dan ditentukan oleh Allah kalau butuh rakuan tulusnya nah, masuk kita keluarkan di hidung nah itu tetap hukumnya batal. Jangankan merokok sedangkan daripada kita seumpamanya minyak angin jadi pun dan kita hidup bila melewati daripada batasnya artinya disebut batas daripada rongga itu maka itu membatalkan daripada puasa. Dan apalagi apabila kita berpuasa nang artinya batal nang itulah memasukkan sesuatu tadilah melalui rongga. Dan seumpamanya Pak, seumpamanya di awal-awal puasa ini kan kebiasaannya bisa kada ingat kita lah lalu kita makan lalu kita minum. Nabi SAW bersabda
man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu wa saqahu wala qada'a alaihi wala kafarata. Ujar Nabi, barang siapa kalau inya itu dalam puasa lupa, sebujur-bujur lah, jangan dilupakan dong. Kalau puasa kita bacanya kada ingat. Kemudian inya ini makan atau minum, nah kenapa? Puasanya apakah batal? Asal dengan syarat kada ingat. Lalu ujar Nabi, falyutimma shawmahu, maka hendaklah lanjutkan, teruskan dia puasanya, jangan batal. Kebanyakan terjadi dalam tempat merokok bisa merokok, mencukupi pulang bisa segelas sepat, tiba habis puasa puncak mencukupi segelas, astagfirullah, jangan aku puasa. Nah, di situ ragu waktu terus kata atau batal. Apabila dia bujur-bujur lupa, memang kada ingat, di situ terus saja. Dia bilang ingatannya kan kalau puasa orang kada ingat, nanti batal. Hati-hati itulah. Nah, kenapa apabila orang kada ingat itu, ujar Nabi, disitulah Allah memberinya makan dan disitulah Allah memberinya minum. Jadi langsung. Nah, kita makan dan kita minum itu dari Allah langsung. Apabila kita saat di waktu puasa. Kadang-kadang banyak melakukan jelas. Lalu bebantalai, nah sayangnya lanjutkan. Nah, di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya mengingatkan dalam kita di saat kita berpuasa. Nah, jadi apabila jenang ada ingatan jelas, dan jelas. Dan kalau sudah habis kita kawan menahan daripada artinya yang membatalkan daripada puasa, dan lalu Nabi menyebutkan pulang tuh khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini perlu kita ingatlah. Dan ujar Nabi tuh kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atashu. Berapa banyak karena orang puasa namun nang didapatnya kadada napa-napa, nang hanya lapar lawan haus. Ditolong dijaga lah. Anu dijaga untuk puasa saya juga. Ada berapa yang membatalkan daripada pahala puasa ujar Nabi? Ada 5. Yang pertama al-kadibu, berdusta. Basaul mana yang mau bertakon? Lu nak ke masjid mah ya. Tapi pacar sudah menunggu. Berjalan. Nah, itu namanya berdusta. Dapat apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan puasa, dapat lapar lawan hausnya. Nah, kedua apa? Nah, membatalkan daripada artinya pahala daripada kita berpuasa, kan? Artinya ghibatu, membanding orang. Nah, kalau kita kan ada kawan kan, ya melihat kawan dari santai lawan pacarnya aja, empat-empatan pulang ya. Nah, disampaikan lawan kawan atau mau WA kepada kawan yang lain, jadi kan itu termasuk itu. Walaupun kadang membanding, karena kita mengetik misalnya menyebarkan itu termasuk gibah juga. Nah, jadi hati-hati. Berkata, apabila melihat kawan mereka itu astagfirullah, beristighfar sudah cukup. Mudah-mudahan Allah kemudian begitulah. Nah, kemudian apa? Dan artinya ketiga yang membatalkan itu artinya wan namimatu. Artinya namimane ma'adu-adu gitu nah. Jadi kawan di sini diadu mereka ini, kawan adu mereka inilah. Nah, jangan sampai lah. Ini banyak yang terjadi ini Masya Allah lah. Dan kita di dalam bermajlisan nyulun yang sering mendengar lah. Jangan datang majelis guru anu saran kene jangan lah.
Dan kita pandang itu majelis itu adalah jannati raudhatun min riyadil jannah. Duduknya kita dalam majelis ilmu itu kadang menulis satu huruf pun jangan lebih baik daripada sembahyang sunat. Nah maka dari itu kita jangan sampai dan artinya tanpa pandai dan aduh majelis ini kayak majelis ini jangan. Dan pada intinya majelis itu mengajak orang bersatu atau melakukan kebaikan. Yang keempat apa? Wal yaminil kamus, bersumpah palsu. Dan hati-hatilah. Takutnya kuitan kemana tadinya? Kemana tadinya? Artinya ke masjid, kada aja ada terdapat dari Marina ikan bepadah, ajar ikan bepadah dari ikan bepadah di stadion situ orang ajar dong. Demi Allah tolong, nah jangan membawa Allah lah, hati-hati biar. Nah guru lah apabila bersumpah nama Allah itu dibuat tuh ada kiparatnya kita puasa juga, hati-hati biar. Nah artinya itu kan caranya kita menggerakkan sumpah palsu kan aja tuh kan. Nah di situ apabila kita nambah sumpah ini mohon maaf. Nah apabila dalam keadaan puasa, maka di saat itu daripada pahala kita berpuasanya batal. Pahalanya itu kan yang dapatin apa lawan haus. Yang kelima yang membatalkan itu ada daripada puasa apa? Wadallahu bisyahwatin, memandang sesuatu itu dengan syahwat. Wah hati-hati dan pindah pembuka nokal artinya wadai negasan pembuka puasa. Kalau kita ini kan terkenalnya takjil ya. Padahal bahasa dalam hadis itu takjil itu bukan wadai negasan pembuka puasa ada. Takjil itu dalam hadis Nabi itu takjilul fitri itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Masuk menyegerakan puasa itu kada berdahulu ada, kalau belum lompat berdahulunya kita tidak ada. Maksudnya cukup dengan satu biji kurma atau seteguk banyu segera untuk melaksanakan sembahyang. Pada ini kada, pada habis baju setong, pada berdiri, pas patah parot lah. Jadi ketinggalan maghrib deh, jangan pulang isya, taburingan pulang dong. Lalu pulang ke situlah dan kita dengan berpuasa karena dan menurut sunnah Nabi tadi dengan takjil gitu lah. Intinya tetap takjil. Nah jadi memandang apapun sesuatu dan kita pandang itu dengan syahwat, di situ hukumnya membatalkan pahala. Nah ya kita laki bini itu walaupun ada apa-apa, tapi menjadi bini timbul sama itu batal pahalanya. Memang puasanya kada batal kecuali kita melakukan hubungan dengan bini. Kalau kita memandang, nah makanya itu ulama-ulama itu ya, apabila saat nih hampir bulan puasa ini kan kawin, nah itu sebagai ulama ada yang mengharamkan. Kenapa? Mengganggu ya apabila bulan puasa nah menyatakan bahkan bulan puasanya kawin. Pada kita ada Abdul berkah bulan puasa ya, nah iya Abdul aja. Iya Abdul berkah bulan puasa ya. Katanya mengambil berkah bulan puasa, tapi kau puasa, sebenarnya kawin bulan puasa loh. Ya kalau lawan bini beta parah aja, nah kita hidup dengan ada hidup bininya. Kalau saat lagi andangnya pandangan hidup, jaruang tatuhan apa? Baik dipandang itu hidup apa? Ini baik dipandang itu lah. Pandangan hidup, baik dipandang hidup. Yang kedua apa? Yang sudah Tuhan ya. Nah, kayak 40 ke atas apa? Pegangan hidup. Ya kan? Kecuali dipegang WP, hanya mau hidup. Nah kalau sudah umur 60 ke atas mah apa? Perjuangan hidup. Wah, ya itu bahasa itu mau sama lah tuh hidup makanya macam-macam jamu tuh. Ya. Hanya bila hati-hatilah kalau dengan habiskan bulan puasanya aman. Aman lah. Nah kawin itu aman. Dia anak nikah bang, boleh ya. Coba jangan ngumpul dulu gitu. Cuma khawatirnya kenapa? Yuk kita nukar takjil aja. Artinya kesan-kesan puasa. Nafsu naik ya. Dan nafsu naik sekali mengisahkan negara kita nih.
nang bisi nafsu semua. Nah, maka dari itulah jaga nang bujur-bujur, jangan sampai memandang sesuatu itu dengan nafsu kita pandang. Nah, apabila dengan nafsu kan itu membatalkan pahala puasa. Nah, memandang kita sesuatu itu dengan tampak, misalnya dengan nafsu birahi kita, nang nafsu nanti kehebat, kuat menang tuh lah. Biasa kita memandang, kita ada nafsu, lain kita pulang manusia kita. Nah, karena kita manusia ini kita harus mengendalikan ujar Nabi, perang yang paling besar itu adalah perang memerangi daripada hawa nafsu. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Nabi itu perang Badar, mengatakan kepada sahabat, kita ini hanya mulik daripada perang halus. Padahal itu perang besar sudah. Di bulan puasa kan terjadinya. Ujar sahabat, perang apa peninggalan Rasulullah? Jihad nafsi, memerangi daripada hawa nafsu kita. Nah, makanya bulan puasa itu menurut dalam hatinya kitab, kalahnya nafsu itu dengan dibawa puasa. Ketika Allah menjadikan nafsu, Allah takoni nafsu itu kenal aku kada dia nafsu. Lalu Allah timbai ke dalam neraka, diangkat dari neraka, ngaruh neraka panasan, tahu lekam, tak tahu siapa, dicam-dicam aku. Wah, itu nafsu dah. Lalu guru kena tahu kena itu namanya nafsu. Sebenarnya kan kita jangan tertimbai pulang ke laut ke baju. Naruh neraka dinginan, kenal jalan Allah ada. Tahu siapa kan yang menandung Allah Taala. Lalu saat itu Allah lapari nafsu. Nah, disitulah ia mengenal dia adalah Tuhan, ulun adalah hamba. Nah, kalahnya nafsu itu dengan dibawa berpuasa. Nah, makanya ujar Nabi, wahai para pemuda, apabila orang ikan mampu untuk melakukan kawin. Apabila kada mampu untuk melakukan kawin, dibawa dengan puasa. Nah, pas ujungnya belum kawin lah ini. Nah, jadi dulu misalnya kalau belum mampu tadi kan, artinya banyakin berpuasa. Nah, ini dulu pengajian kita lah yang untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan pada artinya tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ibadah kita zahir dan batin, artinya daripada puasa kita yang membatalkan puasa sedikit, artinya kawa kita jalaninya, dan yang membatalkan daripada pahala puasa di kawan kita menjalankannya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah beserta dengan sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.